Hanya akal sehat yang mampu menganalisa sirkuit Formula E versus Mandalika. Ditulis oleh Jaya Serbakti di siwar.com. Entah ini untuk diri pribadi, masyarakat umum, atau KPK, terserah yang merasa saja. Namun intinya hanya orang yang memiliki akal sehatlah yang menyadari ada yang tidak beres dengan rencana gelaran Formula E di Jakarta yang belum jadi-jadi juga dimulai acaranya sampai hari ini. Masalahnya, Formula ini sudah mengeluarkan dana hampir 1 triliun. Tapi hasilnya masih di situ-situ saja. Masih berkutat dengan urusan fee dan bank garansi semata. Walau penundaan gelarannya salah satunya adalah karena adanya pandemi COVID-19 dan uang bank garansi sudah dikembalikan sebesar 400 miliaran atau menurut pengakuan Pemprov DKI. Tapi tetap saja itu proyek tidak kemana-mana. Tidak ada bekas jejaknya dan tidak ada bentuk manfaat langsung dan tidak langsungnya. Semua hanya diceritakan dari mulut ke mulut saja, paling jauh adalah bentuk catatan dalam buku tulisan. Perhatikan bedanya dengan sirkuit Mandalika yang target penyelesaiannya adalah pada pertengahan tahun 2021 ini. Dengan anggaran yang disiapkan sebesar 1,7 triliun, begitu banyak yang sudah dibangun oleh Kemen PUPR. Selain pembangunan sirkuit sendiri, infrastruktur sumber daya air, jalan dan jembatan pemukiman dan perumahan juga ikut dibangun. Begitu juga saat ini PUPR tengah membangun jalan bypass Bandara Internasional Lombok atau BIL Mandalika. Sekarang sudah terkontrak pekerjaannya dan sedang berjalan konstruksinya. Jalan ini akan selesai sebelum ajang MotoGP di Indonesia dimulai pada tahun 2021. Jelas Basuki, Menteri PUPR. Dibangunnya jalan bypass BIL Mandalika akan meningkatkan konektivitas dari Bandara BIL ke kawasan wisata Mandalika guna mendukung akses menuju sirkuit MotoGP yang juga dibangun di kawasan yang sama. Jalan bypass BIL dibangun dengan lebar 50 meter, 4 lajur yang dilengkapi trotoar, dan median jalan dengan anggaran 641,96 miliar rupiah pada tahun 2020 hingga 2021. Jadi bukan hanya perbaikan jalan, Kementerian PUPR juga meningkatkan kualitas hunian masyarakat di sekitar sirkuit Mandalika. Sementara untuk program BSPS atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Reguler dialokasikan untuk 2.900 unit dengan nilai 50,75 miliar rupiah. Khusus untuk pembangunan di koridor, maksimal bantuan per rumah adalah 35 juta rupiah. Sedangkan untuk rumah singgah atau lokasi usaha pendukung wisata lainnya, maksimal sebesar 115 juta rupiah, tutur Basuki. Melalui program ini, rumah-rumah yang kondisinya tidak layak huni mendapatkan bantuan bedah rumah yang akan juga ditambah ruangan khusus untuk tempat menginap para wisatawan. Selain itu, masyarakat didorong memfungsikan tempat tinggalnya sebagai workshop, toko, kuliner, serta usaha atau jasa lainnya. Tidak berhenti di situ, Basuki juga melakukan pembangunan pengendali banjir KEK Mandalika sepanjang 5 km, penataan kawasan 3 gili yakni Gili Air, Meno, dan Trawangan di Kabupaten Lombok Utara. Peningkatan kapasitas tempat pengelolaan akhir atau TPA, pengengat, dengan volume 250.000 kepala keluarga, pembangunan sistem penyediaan air minum, gili air untuk 1.000 sambungan rumah. Dengan anggaran 1,7 triliun, Basuki melakukan banyak sekali, dan negara mendapatkan banyak sekali. Paling utama, satu sirkuit bergengsi taraf internasional yang bisa mengakomodasi pagelaran MotoGP. Begitu juga dengan pembangunan infrastruktur jalan, pemukiman dan sarana pariwisata, yang kelak semua akan mendatangkan uang masuk bagi negara. Sekarang, bandingkan kembali dengan Formula E. Dalam buku satu laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun 2019, dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Pemprov DKI Jakarta, Pemprov DKI berencana menggelontorkan pembiayaan Formula E mencapai 1,2 triliun rupiah. Tahun 2020 dengan nilai anggaran 344,4 miliar rupiah. 2021 nilai anggaran 218 miliar rupiah, 2022 nilai anggaran sebesar 221 miliar rupiah, 2023 nilai anggaran 226 miliar rupiah, dan 2024 di angka 230 miliar rupiah. Uang dengan angka 1,2 triliun itu direncanakan untuk membiayai 5 seri ajang balap mobil listrik tersebut di Jakarta. Dengan catatan semua keluar sebagai biaya fee dan persiapan balapannya saja. Tidak akan ada aset yang bertambah buat kota Jakarta. Begitu juga dengan peluang pendapatan setelahnya. Semua akan berakhir begitu gelaran berakhir. Jadi memang pada dasarnya proyek ini tidak ada nilai ekonominya sama sekali. Hanya pengakuan saja. Ngomong-ngomong berakhir, kejauhan kali ya, mulai saja belum. Bentukannya saja belum kelihatan, hanya uangnya saja yang sudah banyak dikeluarkan.
Jawaban jitu Mahfud MD tak ingin pemerintah dikaitkan dengan sidang Rizik, ditulis oleh Ayas di siwar.com. Pemerintah dianggap sebagai antitesa Rizik, pun begitu sebaliknya Rizik dianggap sebagai antitesa pemerintah. Di antara sekian banyak pimpinan ormas, bisa dikatakan hanya Rizik yang paling rajin mengkritik, mengecam, dan menyerang pemerintah. Tidak Gus Dur, Megawati, SBY, maupun Jokowi semuanya diserang. Selama Presiden Indonesia belum bisa mewujudkan NKRI bersyariah, selama ini juga Rizik akan tetap menjadi antitesa. Karena sikap kerap menentang kebijakan pemerintah yang berbuntut perbuatan melanggar hukum yang membuat Rizik pernah dipenjara di era Presiden Megawati dan SBY. Pada 2003, Rizik divonis bersalah oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan diganjar 7 bulan penjara. Rizik dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan menghasut, melawan aparat keamanan, dan memerintahkan merusak sejumlah tempat hiburan di ibu kota. Rizik menjalani hukuman di Rutan Salemba dan mendekam di Blok R nomor 19. Rizik juga pernah tercatat pernah ditahan di era pemerintahan SBY. Saat itu dia dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas peristiwa penyerangan massa FPI kepada massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Keyakinan. Rizik pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada 1 Juni 2008. Bahkan saat itu, Presiden keempat Republik Indonesia, Gus Dur, menyampaikan terima kasih kepada pemerintahan SBY yang dianggap telah bersikap tegas. Atas kasusnya itu, HRS divonis 1 tahun 6 bulan dan harus meringkuk di sel jeruji besi. Seperti kita ketahui, Gus Dur adalah orang yang resah dengan keberadaan Rizik dan FPI. Gus Dur bahkan pernah menyebut FPI adalah organisasi bajingan. Sebaliknya, Rizik juga tidak kalah sadis dalam menghina Gus Dur. Rizik menyebut Gus Dur buta mata dan buta hati. Melihat rekam jejak Rizik selama ini, dia memang sudah terbiasa menentang pemerintah siapapun presidennya, selama belum bisa mewujudkan NKRI bersyariah. Oleh sebab itu, apa yang sedang diterima oleh Rizik bukanlah hal baru. Bukan berarti pemerintah mengkriminalisasi Rizik. Bukan juga Jokowi yang ingin Rizik dijebloskan ke penjara. Perbuatan Rizik sendiri yang membuat dia berkali-kali berurusan dengan hukum. Rizik sangat senang dianggap sebagai lawan pemerintah, sangat bangga ketika harus dijebloskan ke penjara karena dianggap berani menentang pemerintah. Oleh sebab itu dia ingin show off bahwa dia sejajar dengan pemerintah. Rizik sangat senang jika kasus-kasus yang menjeratnya selalu dikaitkan dengan pemerintah. Hal itu membuat dirinya nampak besar. Rizik seperti ingin persidangannya dijadikan headline berita dan dihadiri oleh massa pendukungnya. Rizik sengaja protes dan melawan dalam rangka membentuk opini bahwa dirinya disolimi oleh pemerintah. Rizik ingin membentuk opini bahwa dalang dibalik kasusnya adalah pemerintah. Meskipun hakim berkali-kali menjelaskan bahwa sidang itu adalah sidang negara, bukan sidang pemerintah, sehingga tidak ada foto presiden dan wakil presiden, Rizik tidak mau tahu. Pemerintah nampaknya sadar dengan upaya Rizik yang coba mengait-ngaitkan persidangan dirinya dengan pemerintah. Hal ini nampaknya dipahami oleh Mahfud MD selaku Menko Polhukam. Saat ditanya pendapat terkait sidang virtual Rizik, Mahfud MD mampu memberikan jawaban aman. Sejak beliau menjadi Menko Polhukam, komunikasi pemerintah dalam urusan hukum cenderung membaik. Mungkin karena beliau memang seorang pakar hukum. Mahfud MD menilai hakim persidangan harus lebih tegas dalam memimpin jalannya sidang ini. Dalam sidang apapun, pemahaman itu ia sampaikan dalam kacamata sebagai seorang ahli tata negara. Kendati demikian, Mahfud sebagai menteri menolak ikut campur apalagi mengintervensi persidangan. Sebab hal itu sudah sepenuhnya menjadi majelis hakim. Pemerintah tidak boleh ikut campur dalam proses persidangan. Persidangan itu sudah keluar dari ranah pemerintah ya, itu hakim. Hakim punya wewenang untuk memerintahkan apapun. Nanti aparat pemerintah seperti polisi, kejaksaan itu nanti melaksanakan. Kan itu sudah ada aturannya, tegas Mahfud. Jawaban ini cukup aman. Mahfud MD tidak terpancing untuk memberikan jawaban yang bernada sentimen ke Rizik. Mahfud MD terus mencoba menegaskan ke publik bahwa pemerintah tak pernah ikut campur urusan Rizik. Kasus-kasus yang sedang menimpa Rizik murni pelanggaran hukum, tidak ada kaitannya dengan